Shalom dan salam damai kepada saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur sekali lagi karena kita dapat bersama-sama dalam kelompok doa secara online. Bagi mereka yang mungkin berada di rumah bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan community dan juga secara individu. Jadi pada malam ini mari kita persiapkan pribadi kita. Kita mau masuk dalam doa pembukaan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat lagu ini sebagai sebagai doa kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu adalah yang menjadi jawaban dalam setiap persoalan kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Oleh itu mari kita sentiasa berharap kepadanya. Karena adanya Tuhan, kita pasti berada di jalan yang benar. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Sekali lagi, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal kamu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal kamu. Mari kita mulakan doa kita dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dengan suara kita kedengaran. Ya Allah Bapa, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah Raja dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih di atas segala yang kami terima daripada kemurahan-Mu Tuhan. Di atas segala berkat-Mu Tuhan yang tidak pernah putus Engkau berikan dalam kami Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan mau datang kepadamu pada hari ini Tuhan. Dengan kerendahan hati Tuhan, kami mau berseru kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, mungkin sepanjang hari ini banyak yang mengganggu pikiran kami, yang membuatkan kami semakin mau menjauh daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala kelainan kami, kegagalan kami di dalam hidup kami setiap hari Tuhan. Dan biarlah Engkau memampukan kami terus mau memuji nama-Mu Tuhan. Dan ya Tuhan, biarlah Engkau bersama dengan kami sepanjang KD ini Tuhan, agar kami mendapat sesuatu yang menguatkan kami Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ya Tuhan, kami serahkan seluruh kelompok doa online ini Tuhan.
hanya ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, shalom sekali lagi saudara-saudari yang terkasih. Oke, baiklah. Mungkin pada masa ini kita semakin dalam masa keadaan pandemik ini, kita mungkin berasa lelah untuk memelayani Tuhan. Kita merasa macam semakin menjauh daripada Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu sentiasa menantikan kita dalam kehidupan kita, dia sentiasa mau kita tetap setia dalam Dia, karena Tuhan itulah menjadi kekuatan kepada kita. Dan marilah kita terus mau bersorak-sorai bagi Dia, kita mau terus bersyukur kepada-Nya dengan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berkemenangan besar untuk Tuhan kita. Baiklah saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah kekasih hati kita. Dialah yang memberikan kita cinta yang sejati, karena Dia telah menebus segala dosa kita. Oleh itu layaklah kita memuji nama Dia dengan kecapi, dan kita terus mau mengatakan haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku.
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Beri kemuliaan besar untuk Tuhan kita sekali lagi. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau merasakan bahwa Tuhan itu bekerja dalam pribadi kita. Mungkin saja pada saat ini banyak beban dalam hati kita yang membuatkan kita rasa semakin jauh daripada Tuhan, yang membuatkan kita merasakan tidak ada orang yang peduli akan kita. Namun percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha penghibur bagi kita. Mari kita mengangkat seluruh pribadi kita pada saat ini. Kita mau roh Tuhan itu bekerja dalam pribadi kita pada saat ini. Dan biarlah segala pujian kepada Tuhan adalah bertakta dalam hati kita pada saat ini. Mari kita nyanyikan lagu Saat Ku Menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Sekali lagi, saat ku menyembah-Mu, kita nyatakan dengan sungguh-sungguh dalam hati kita. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita mengangkat hati kita pada saat ini. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan kata-kata pada saat ini. Ya Allah, Engkaulah Raja dalam hidup kami, Engkaulah yang bertakhta dalam hati kami.
Tidak ada lain selain Engkau Tuhan yang kami percaya dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, betapa besarnya cinta-Mu kepada kami Tuhan, betapa besarnya kasih-Mu kepada kami Tuhan, sehingga Engkau sanggup mati di kayu salib Tuhan, untuk menebus segala dosa kami Tuhan. Oh Tuhan, Engkaulah yang layak kami tinggi Tuhan, Engkaulah yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkaulah Allah yang satu, dan kami percaya Tuhan. Oh haleluya, segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau ya Tuhanku. Hanya Kau yang satu di dalam hidupku. Oh Tuhan, terpuji nama-Mu, Kau layak disembah. Oh di bumi dan di surga, oh Yesus, terpuji nama-Mu. Oh haleluya, oh haleluya, termulia nama-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Sha-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, Shandaba shikiliara barara, oh shikiliara barara, Shandraba shikiliara rara, Shandraba shikiliara rara, shikiliara rara, Shandraba shikiliara rara, Shandaba shikiliara rara, Shandaba shikiliara rara, Shandaraba shikiliara rara, oh, Shandabaraba shikiliara rara, Shandaraba shikiliara rara, oh. Ya Allah Bapa, terima kasih atas lawatanmu sebentar tadi yang benar-benar menguatkan kami. Itulah kerinduan kami untuk terus datang kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau sentiasa memberikan kami Tuhan jawaban Tuhan dalam setiap pergumulan kami, persoalan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah menjadi kekuatan kami Tuhan. Engkaulah yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas persahabatan yang Kau berikan kepada kami ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sesi yang akan disampaikan oleh anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus ya Tuhan dengan darah-Mu yang suci Tuhan. Dan biarlah apapun yang disampaikan itu Tuhan, biarlah berasal daripada Engkau dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan bagi kami Tuhan yang mau mendengarkannya Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap panca indera kami Tuhan, agar kami dapat betul-betul fokus. Dan biarlah apapun yang disampaikan itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus datang kepadamu Tuhan dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Dan kami serahkan seluruh keberadaan kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Beri kemuliaan kepada yang besar untuk Tuhan kita. Oke, saudara-saudari yang terkasih, pada malam ini kita akan mendengarkan sesi daripada Bro Jika. Oleh itu, mari kita sama-sama mendengarkan dan kita persilakan Brother Jika. Shalom dan salam damai kepada semua Anda yang menonton atau bersama dengan program kita hari ini. Terima kasih kepada MC kita, Bro Jude, karena sudi memimpin dalam pujian penyembahan tadi. Jadi saudara yang terkasih, sekali lagi kita bersama dan topik perbincangan kita pada hari ini adalah doa pengampunan. Jadi dalam doa pengampunan ini merupakan satu pelayanan yang biasanya dilaksanakan oleh tim pembaharuan karismatik ketika dipanggil untuk melayani sama ada di rumah, dalam seminar, ataupun secara pribadi di antara siapapun yang memerlukan pelayanan ini. Jadi pertanyaan saya ialah, sebelum kita masuk ini,
Pernahkah hati Anda disakiti? Pernahkah Anda terluka hati Anda? Saya percaya setiap orang di dunia ini pernah merasakan sakit hati, sedih, kecewa, marah, malah mungkin menjadi bungkam. Itu sedang kasih. Dan gagal memberi pengampunan dan juga gagal menerima pengampunan adalah salah satu sumber utama kepada terjadinya luka batin di dalam diri seseorang itu. Itulah sebab di dalam 1 Tesalonika 5 bab 5 ayat 23 Paulus mengatakan seperti demikian, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara yang terkasih, pribadi kita ini sudah terbukti menurut sains, menurut psikologi, dan juga menurut rohani bahwa pribadi kita ini ada 3 bahagian. Dan menurut dalam Alkitab ini, dalam Tesalonika, bahagian pertama itu adalah bahagian tubuh. Jadi tubuh ini yang sedang saya pegang ini, muka ini adalah tubuh. Jadi yang terkasih ini, ini semua adalah jiwa dan roh itu akan terlukakan. Tapi kalau tubuh yang terluka, ya kita pergi hospital saja, minta kalau ada luka di sini, tampal dia, jahit dia, bagi obat lah, pergi hospital lah. Tetapi bahagian yang kedua itu adalah jiwa. Dan jiwa ini saudara yang terkasih, ada 3 bahagian dalam jiwa ini. Yaitu perasaan, keinginan, dan pikiran. Dan ini dikatakan jiwa. Pikiran itu di kepala, perasaan itu tidak tahu di mana, mungkin di hati, di sini. Dan juga ada satu keinginan lagi, harapan kita. Dan ini akan sekiranya tak tertunai keinginannya atau kehendaknya, dia juga terluka. Dan yang ini saudara yang terkasih, kalau terluka, tidak boleh pergi ke hospital yang di klinik kesehatan itu. Dia harus pergi di bahagian counseling dan ataupun bahagian yang mengurus kejiwaan ini. Dan secara biasanya dalam gereja Kristen Katolik ini juga, kita juga menyediakan pelayanan ini dalam gereja. Dan ini merupakan salah satu pelayanan daripada pembaharuan karismatik, yaitu mengurus penyakit jiwa ini. Dan yang paling dalam itu adalah bahagian roh. Bagian roh ini saudara terkasih adalah milik Tuhan. Jadi kalau untuk mau supaya kita punya roh itu sihat, urusannya ialah harus datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi kalau orang itu sudah lama atau tidak ke gereja, tidak lagi mengatur urusan rohaninya, maka rohnya sakit. Apabila roh sakit, dia boleh memberi kesan kepada jiwa, dan juga boleh memberi kesan kepada tubuh. Begitu juga jiwa. Kalau jiwa tidak tentram saudara yang terkasih, dia tidak akan fokus kepada rohnya, dan juga mungkin juga dia tidak akan dapat menjaga tubuhnya dan akan sakit juga. Bagian tubuh itu sangat terkasih. Contohnya kalau kita sakit, kita terlantar di hospital, kita tidak dapat mengatur kita punya urusan jiwa, dan tidak juga mengatur urusan rohani kita. Jadi ketiga bahagian ini menurut firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini harus dijaga. Supaya ketika Yesus datang kepada kita, kita dapat menerima dia seperti adanya. Jadi saudara terkasih, sebelum kita pergi lebih dalam perbincangan kita, dalam perkongsian kita pada saat ini, sekali lagi saya ingin mengambil kata-kata ataupun doa yang diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa kami. Sekali lagi kita masuk dalam Injil Matius bab 6 ayat 9 hingga 13. Tetapi khusus saya akan pergi kepada ayat ke-12 ini, ya, ke-12 yang berbunyi seperti ini. Dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saudara terkasih, rupa-rupanya doa pengampunan ini, tindakan mengampuni ini merupakan salah satu doa utama di dalam Bapa kami, yaitu dikatakan di sana, ampunilah kami karena kami sudah, Engkau layak mengampuni kami Tuhan, karena kami sudah mengampuni orang lain. Jadi saudara terkasih, rupa-rupanya dia adalah satu simbiosis dengan, ataupun satu yang terikat dengan pengampunan Tuhan. Sepertinya ayat ini mengatakan kalau kita tidak mengampuni, boleh jadi juga Tuhan tidak akan mengampuni. Tetapi sambungan daripada doa Bapa kami ini, yaitu pada ayat 14, dalam doa Bapa kami tidak ada, tetapi kalau kita baca selepas ayat 13 itu, berbunyinya seperti begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15 mengatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. So, rupa-rupanya perbuatan mengampuni Tuhan, pengampuni ini saudara terkasih merupakan satu perbuatan yang sungguh penting di dalam Alkitab. Sungguh penting karena Yesus sendiri yang mengatakan ini. Dan sekiranya Anda seorang Kristen, tidak ada jalan lain dalam kehidupan Anda, tetapi harus mengampuni. Jadi saudara yang terkasih, jadi prinsip ini kalau Anda seorang Kristen, sekali lagi saya katakan bahwa harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi tidak boleh kata-kata seperti ini. Mulai daripada hari ini saya tidak mengampuni lagi, karena dia sudah limitnya untuk saya mengampuni dia sudah sampai. Tidak ada istilahnya begitu bagi Anda dan saya, sekiranya Anda seorang Kristen. Karena mengatakan Tuhan harus mengampuni. Saya mau ambil 1 Yohanes bab 4 ayat 7 hingga 8. Sekali lagi 1 Yohanes bab 4 ayat 7 hingga 8 mengatakan seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi, my brothers and sisters, hari ini dalam ayat ini mengatakan menurut menurut Yohanes, Allah itu adalah kasih. So the moment you are not doing untuk mengampuni ini dalam kehidupan Anda, you are already out of God. Anda berada di luar Tuhan. Anda di luar, secara spesifiknya Anda di luar kasih Yesus, saudara yang terkasih. That's how important forgiveness is, pengampunan itu dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang terkasih, dalam sesi kita hari ini yang sederhana ini, mungkin dalam tempo lebih kurang 30 atau 40 menit ini, kita akan coba mempraktikkan macam mana kita dapat melayani orang supaya dapat memimpin dia untuk mengampuni orang lain. Dan untuk mengampuni saudara terkasih, nanti kita akan belajar lebih dalam kenapa kita memerlukan pengampunan itu. Di dalam Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi saudara terkasih, hati yang gembira ini saya rasa kalau Anda ada kasih, Anda gembira. Saya pernah selalu melihat orang yang miskin, tetapi dia gembira dalam hidupnya. Saya pernah melihat orang yang kaya, yang hebat, berpelajaran, tetapi oleh karena dia tidak gembira, sedih keberadaannya Tuhan. Untuk saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih, saya mau ambil satu ayat lagi, 1 Yohanes bab 1 ayat 16 mengatakan seperti ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi sangat terkasih, ketika Anda melalui kemurungan, melalui kesedihan, luka batin, sekiranya Anda benar-benar mau datang kepada Tuhan,
dengan doa yang benar, yang betul-betul mau menyerah, nanti kita akan sembuh, saudara yang terkasih. Jadi tetapi ada satu syarat untuk mengampuni, saudara yang terkasih. Syarat ini, dan biasanya nanti ini harus Anda kasih tahu kepada klien Anda kalau Anda seorang pelayan. Dan kalau Anda sekiranya mau melakukan doa pengampunan pribadi itu, self forgiveness itu, Anda harus ambil ini sebagai satu tindakan bahwa pengampunan itu adalah satu tindakan kehendak kita, ataupun kalau English dikatakan act of will. Maksudnya kita buat keputusan. Bukan perbuatan akibat perasaan. Jadi kehendak harus mendahului perasaan dalam mengampuni. Jadi tidak boleh seperti ini, saudara yang terkasih. Saya belum siap untuk mengampuni. Perasaan saya masih marah, perasaan saya sungguh terluka. Jadi sampai saya tidak terluka lagi, baru saya mengampuni. Tidak boleh seperti itu. Dia harus, walaupun Anda begitu terluka, Anda begitu sedih, Anda rasa betul-betul ditipu seperti itu, ataupun dilukakan, tetapi sekiranya Anda mau sembuh dalam sesi ini, Anda harus mengatakan kepada klien Anda, andakah Anda mau sembuh? Kalau dia mengatakan, iya saya mau sembuh, kalau engkau mau sembuh pada saat ini, maukah engkau mengampuni tanpa syarat? Kalau dia bilang mau, dia harus mau mengikuti ini. Jadi saya terkasih, banyaklah ayat di dalam Alkitab itu yang akan menerangkan tentang kasih ini. Tetapi kita mau yang simple saja. Saya mau supaya selepas ini, siapa saja yang mendengar perkongsian saya ini, dia akan boleh melaksanakan doa penyembuhan, pengampunan itu, sama ada untuk seorang pribadi ataupun secara berkumpulan ataupun untuk diri sendiri. Jadi kita akan masuk dalam praktik doa pengampunan. Biasanya dalam pelayanan pengampunan ini boleh jadi ketika dalam seminar itu ataupun ketika dipanggil untuk pergi melayani di rumah itu, boleh jadi yang akan kita layani itu adalah satu orang atau ramai orang. Jadi kalau ramai orang itu mungkin tekniknya adalah yang sedikit, tetapi saya ingin mengajak Anda untuk macam mana mau memimpin seseorang itu sehingga dia dapat melakukan doa pengampunan bagi dirinya. Jadi saya terkasih, mau tidak mau dalam sesi ini sekiranya Anda seorang pelayan gereja, sama adanya pelayanan doa pengampunan ini tidak semestinya oleh pelayan karismatik saja. Dia boleh dilakukan oleh setiap saja orang yang percaya kepada kasih Tuhan itu. Jadi langkah pertama ialah Anda harus melakukan counseling. Apa sebenarnya permasalahan orang tersebut? Anda harus mengenal dia, tanya dia apa luka batinnya. Dan luka batin ini Tuhan, saudara yang terkasih, ataupun kelukaan itu, sakit batin itu, benci itu, marah itu, tidak dapat mengampuni itu banyak. Boleh jadi dia adalah orang lain, boleh jadi dia benci dengan dirinya, boleh jadi dia benci dengan peristiwa yang terjadi itu, boleh jadi dia orang, ataupun boleh jadi dia adalah peristiwa. Saudara yang terkasih, nanti saya di ujung sesi ini saya akan cerita tentang sedikit pengalaman saya mengalami dan kesan daripada penyembuhan yang dialami oleh salah satu klien yang saya pernah hadapi. Jadi selepas Anda counseling, Anda sudah paham, dan ketika Anda counseling dia, yang Anda harus sebelum masuk dalam sesi praktik pengampunan, doa pengampunan itu ialah Anda harus convince dia, Anda harus katakan kepada dia, adakah dia mau benar-benar mau mengampuni. Dan kalau dia bilang dia masih 50-50, bagi dia satu buat keputusan untuk mau mengampuni sebelum masuk sesi itu
seharusnya kita hanya pemangkin, hanya memberikan cadangan, tetapi harus datang daripada mulut yang ingin mau kita doakan itu. Contohnya dia benci dengan, ini sebagai contoh saja ya. Contohnya dia benci dengan kekasihnya. Karena telah menipu dia, selepas itu memutuskan cinta dia, sehingga kan dia tidak dapat menerima keberadaan lelaki itu, benci lelaki itu, melihat lelaki itu pun benci itu. Jadi selepas Anda mendengar semuanya itu, harus Anda tanya dia, jadi maukah engkau melalui sesi mengampuni bekas kekasih Anda itu? Dan sekiranya dia 50-50, katakan bahwa sebagai seorang Kristen, seperti yang saya katakan dalam renungan beberapa firman tadi itu, yaitu sekiranya Anda mau sembuh, sekiranya Anda mau menjadi seorang Kristen yang efektif, yang gembira, yang dapat terlepas daripada segala belenggu kehidupan yang berat ini, Anda harus membuat keputusan pada saat ini. Dan kalau dia mengatakan iya, baru Anda laksanakan praktik doa pengampunan ini. Kalau tidak, jangan paksa, karena tetap tidak akan berhasil. Sebab keputusan itu harus datang daripada klien, bukan daripada seorang pelayan. Saya kalau dia tidak siap untuk mau mengampuni, untuk melalui proses itu, saya mengatakan tidak apa. Nanti lain kali bila Anda sudah siap, panggil saya. Tidak sekarang. Nah, jadi bila begitu kadang-kadang dia pun terus terpikir sekejap, tidak, saya mau juga sekarang. Kalau mau sekarang, buat keputusan. Karena kalau tidak, saya langsung memang saya tidak akan teruskan sesi itu kalau dia tidak membuat keputusan untuk mau mengampuni. Oke, sekiranya kalau dia sudah membuat untuk keputusan dalam konseling itu, dia sudah membuat keputusan, kita percaya dia mengalami banyak sakit hati. Dalam kehidupan kita ini, kita banyak disakiti oleh orang lain. Jadi untuk bagi memudahkan Anda, dan juga untuk supaya klien Anda fokus, ialah minta dia sekeping kertas, pen, minta dia tulis siapa-siapa yang telah menyakitkan hatinya itu, dan ranking pertama itu adalah harus luka batin ataupun kekecewaan atau kebencian, kemarahan yang paling besar bagi di ranking pertama. Kemudian list lagi, siapa lagi yang ranking kedua yang menyakitkan hati Anda. Lepas itu buat ranking sampai janganlah bilang sampai 3 cukup sudah. Biar dia sendiri yang list down berapa kebencian, luka batin mengikut rankingnya. Jadi yang pertama itu harus yang paling mengesankan hatinya, dan yang paling tidak mengesankan lah. Jadi bila sudah sampai begitu, kalau dia mau memperlihatkan kepada Anda kertas itu boleh, tapi kalau dia tidak memperlihatkan kertas itu pun tidak boleh juga. Yang penting dia sudah list down. Dan ketika dia mengatakan sudah semua list itu, kemudian Anda bawa dia dalam satu situasi untuk berdoa. Jadi ajak klien Anda itu untuk mulakan doa dengan tanda salib, mohon pengampunan untuk dosa ataupun pelanggaran yang dia sendiri pernah lakukan. Selepas itu kita berdoa kepada Roh Kudus agar kepada Roh Kudus agar dia dapat mentaati kehendak Allah. Jadi doanya lebih kurang seperti ini. Pada saat ini sedang terkasih, saya mau berdoa bagi klien ini yang pada saat ini mengalami sedikit gangguan di dalam jiwanya. Ada sedikit yang dia harus selesaikan bersama dengan Engkau Tuhan. Tetapi sebelum kami masuk dalam sesi pelayanan ini, saya mau berdoa kepadanya agar dia pada saat ini mungkin berkata-kata dalam hatinya ataupun kedengaran, supaya segala dosa dan pelanggarannya diampuni pada saat ini. Supaya dia membuka hatinya kepada Roh Kudus agar dia dapat melalui sesi pada saat ini seturut kehendak Tuhan. Simpel saja seperti itu. Tidak perlu ikut kata-kata saya, tetapi lebih kurang selepas itu. Selepas itu saya terkasih, ada satu doa tindakan yang harus dilafazkan oleh klien kita yang kita akan pimpin dalam doa
pengampunan ini. Sekarang ini minta dia berdoa seperti ini. Paling bagus Anda pimpin dia untuk berdoa. Jadi dia ikut Anda berdoa. Dan doa itu adalah bunyinya seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya membuat keputusan untuk mengasihi dan mengampuni semua orang dengan sepenuh hati saya pada saat ini. Jadi minta dia supaya mengulang doa itu dengan jelas. Kadang-kadang kalau dia benar-benar terluka, dia tidak boleh sebut ini. Dia akan berdoa seperti seperti itu. Kalau dia seperti itu bunyinya, maksud dia belum, ketika Anda sedang memimpin dia untuk mengendapkan dia sebenarnya masih ada satu mungkin ikatan roh yang tidak mau mengampuni itu. Berdoa lagi kepadanya. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh mengampuni dicurahkan kepada dia, dan pada saat ini dia mampu untuk berdoa. Suruh dia ulang lagi kata-kata itu. Tidak apa 2-3 kali sampai jelas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia pun akan ikut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya membuat, yaitu klien, dan dia akan mengatakan saya membuat keputusan untuk mengasihi dan mengampuni semua orang dengan sepenuh hati pada saat ini. Kalau dia sudah dapat melafazkan kata-kata itu, doa itu, ajak lagi dia untuk masuk lebih dalam. Dan doanya seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya siap dan sedia mengampuni semua orang dalam hidup saya pada saat ini. Jadi yang ini pun dia harus ulang ikut juga kepada Anda. Contoh dia, ketika Anda memimpin dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia pun akan mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya siap. Dia pun mengatakan saya siap dan sedia mengampuni. Sedia mengampuni semua orang dalam hidup saya, semua orang dalam hidup saya pada saat ini. Nah, kalau dia dapat mendoakan dengan jelas doa ini, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu dia akan mengatakan seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia juga akan mengatakan terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kuasa pengampunan yang Engkau telah berikan kepada saya saat ini. Dia juga akan mengatakan atas kuasa pengampunan yang Engkau telah berikan kepada saya saat ini. Jadi kalau dia sudah dapat melafazkan ini, saudara yang terkasih, dia lebih kurang 50% dia sudah ready untuk mengampuni. Tetapi tadi itu dia mengampuni secara general saja. Kenapa kita harus doakan seperti itu? Karena kita mau masuk secara perlahan-lahan di dalam hatinya yang terdalam itu. Dan apabila dia sudah siap melakukan itu, minta dia buka kertas tadi, kertas yang dia list siapa-siapa yang telah menyakitinya tadi, mulai daripada yang paling dia sakiti itu. Minta dia buka kertas itu, ataupun senario orang atau peristiwa yang telah menyakitkan atau melukakan, dan pimpin dia dengan jelas. Minta klien melihat kepada senarai pertama dalam kertas. Minta dia tengok list yang pertama itu. Dan kalau boleh minta dia kembalikan peristiwa masa lalu yang telah menyakitkan atau melukakan dia itu. Kalau orang itu adalah, kalau itu yang menyakitkannya itu adalah apa itu? Dia orang, hadirkan wajah orang itu. Hadirkan peristiwa itu. Dan ketika Anda membuat begitu, memang dia akan jadi emosional sedang terkasih. Mungkin saja dia akan ada menangis, ada reaksi, mengeraskan badan, menangis, ataupun mengalirkan air mata. Biarkan saja klien merasakan itu. Tetapi kemudian pimpin dia, dan dia harus ulangi ini, harus keluar daripada mulutnya. Dengan mengatakan seperti ini. Katakan kepada dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia pun akan mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa masa lalu, saya dengan orang ini, suruh dia sebut nama peristiwa itu, pun nama orang itu, semakin mengecil dalam hidup saya pada saat ini. Ataupun kalau secara panjangnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa masa lalu saya dengan orang ini, atau saya dengan peristiwa ini semakin mengecil dalam hidup saya pada saat ini. Kemudian biar dia merasakan efek daripada kejadian trauma itu ataupun kesakitan itu semakin mengecil dalam hidupnya. Ulangi lagi sekali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia pun akan mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa masa lalu saya dengan orang ini,
dia pun akan ulang peristiwa masa lalu saya dengan orang ini ataupun dengan peristiwa ini, semakin mengecil dari sebelumnya dalam hidup saya saat ini juga. Maksudnya kalau tidak, tadi dia sebesar ini, kemudian kita minta dia supaya mengecilkan efeknya, lebih kecil lagi. Dan kalau beli ini kita buat 3 kali. Ulangi lagi sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia pun akan mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini, dia pun mengatakan saat ini, saya membuat keputusan mengampuni, suruh dia sebut nama orang itu atau peristiwa itu dengan sepenuh hati. Jadi lebih kurang dia akan sampaikan melepaskan itu seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya membuat keputusan mengampuni orang ini ataupun suruh dia sebut nama itu atau peristiwa itu dengan sepenuh hati. Dan ulangi ini sampai dia dapat mengampuni. Saudara yang terkasih, saya percaya untuk pertama kali ulang bukan senang. Seluruhnya dia tidak akan dapat menyebut ataupun melafazkan nama orang itu ataupun peristiwa itu. Dan dia mengatakan tidak mau, mungkin akan begitu, benci begitu kan. Tetapi dan biasanya dia akan menutup mata. Kalau dia menutup mata, suruh dia buka mata. Suruh dia buka mata dan kasih tahu lagi balik dia. Hanya satu saja cara agar engkau dapat terlepas daripada sakit hati ini, kebencian ini, luka batin ini, Anda harus mengampuni. Mari, sekali lagi kita berdoa untuk mengampuni, ulang lagi step 3 ini, sehingga jelas dia dapat mengampuni orang tersebut dengan jelas. Kalau masih lagi dia mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya begitu, itu maksudnya dia tidak rela untuk mengampuni saudara terkasih. Jadi lakukan itu dan sekiranya sudah selesai, minta dia doa ini sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga saya sembuh karena sudah mengampuni orang tersebut ataupun peristiwa tersebut. Dan pada saat itu kalau Anda dapat memimpin dia sehingga kepada saat ini dan dia dapat melepaskan itu, dia sudah terlepas. Kemudian tanya, sekarang ketika rasakan ada lagi masa sesak napas, sakit di dada, kalau masih ada sakit di dada itu maksudnya dia belum selesai, ulang lagi sekali. Jadi saudara yang terkasih memang untuk doa pengampunan ini kalau dia betul-betul trauma dan pada tahap yang sungguh sakit saudara yang terkasih, tidak boleh dapat dilakukan sekali saja, 2-3 kali. Kalau dia masih sakit, coba bayangkan peristiwa itu adakah efeknya lagi besar ataupun dia sudah dapat menerima. Kalau dia sudah sembuh total, saudara yang terkasih, dia akan mengatakan tiada sudah. Sakit yang di bagian dada saya ini sudah tiada. Saya akan confirm lagi. Coba engkau refleksi kembali peristiwa yang terjadi itu. Adakah dia masih mengganggu Anda ataupun tidak? Kalau dia bilang tidak sudah, dan Anda katakan terima kasih Tuhan, dan minta dia untuk pergi kepada list yang seterusnya. Ulangi teknik ini sampai selesai kepada semua nama-nama yang dia sudah list dalam kertas itu. Saudara yang terkasih, jadi kalau sudah dia mengampuni semua itu, kemudian kalau sudah selesai, ada lagi yang mau diampuni, tanya dia, ada lagi yang list dalam list. Kalau dia bilang sudah selesai, jadi maksudnya yang tadi yang saya katakan explain tadi itu harus diulang-ulang untuk semua orang-orang yang dia list itu. Kemudian mana tahu ada yang dia terlupa. Sebab biasanya apabila kita pimpin dia dalam masuk ini, ketika dia sedang tulis itu dia dalam sedar. Tetapi apabila kita pimpin dia dalam pelayanan doa pengampunan tadi itu, dia masuk dalam subconscious mind dia. Dan dia punya di dalam diri dia itu akan menjadi semakin jelas. Jadi mungkin dia terlupa beberapa orang ataupun peristiwa yang sebenarnya juga menyakitkan hatinya, tapi dia tertulis katakan kepada dia, adakah orang lain yang tiada dalam senarai yang Anda tulis tadi yang sebenarnya menyakitkan hati Anda? Kalau dia bilang ada, tanya dia apa itu? Dan dia akan sebut, maukah kau untuk kita mengampuni itu? Tanya dia. Kalau dia mengatakan, ya saya mau juga, dan ampuni lagi. Dan tanya lagi, ada lagi? Kalau dia bilang tiada sudah, kemudian kita masuk di dalam, setelah selesai doa pengampunan itu, bawa kalian untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian akhiri doa
penyembuhan itu dengan mohon buah-buah Roh Kudus dicurahkan kepada klien dan juga keluarga klien. Contoh doa syukur itu adalah seperti ini. Saat ini saat ini Tuhan, saya bersyukur kepadamu karena Engkau telah menjamah, Engkau telah menyembuhkan anak hamba ini daripada luka-luka batinnya, daripada kesakitan hatinya. Dan pada saat ini Tuhan, bagi setiap ruang-ruang kosong di dalam kehidupannya yang telah ditinggalkan oleh roh-roh yang tidak mengampuni, roh-roh pemarah, roh benci, roh luka batin, pada saat ini saya mau berdoa, roh kasih dicurahkan kepadanya, roh damai dicurahkan kepadanya. Dan pada saat ini Tuhan, saya mau berdoa agar mulai daripada hari ini dia akan menjadi seorang yang sungguh gembira, damai dalam kehidupannya. Minta Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus itu untuk memenuhi dia. Kemudian buat doa penutup. Doa penutup itu simpel saja. Kita akan mengatakan pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau telah memimpin kami, dan saya mau berdoa agar mulai daripada hari ini saudara yang kami doakan ini dan juga keluarganya akan dipimpin oleh Roh Kudus, setia dalam pelayanan, dan akhiri dengan doa Bapa kami. Dan selepas itu tanda salib, dan selesai, saudara terkasih. Simple. Jadi saudara terkasih, ini adalah teknik yang paling simple yang saya pernah lakukan. Untuk sesi pengampunan itu banyak teknik saudara terkasih. Tetapi ini adalah salah satu yang biasanya saya lakukan, dan apabila Anda ikut cara yang saya telah laksanakan, kongsikan ini, pasti berjaya. Jadi saudara terkasih, saya punya pengalaman untuk melakukan sesi ini banyak. Tapi mungkin kalau saya cakap secara detail, boleh jadi orang yang saya pernah layani itu akan melihat kita punya program pada hari ini, perkongsian pada hari ini, dan mungkin terkesan. Tetapi saya minta izin kepada mereka ini, saya tidak akan sebut nama, saya tidak akan sebut di mana tempat dia, apakah pribadi dia, perempuan ke lelaki, saya tidak akan sebut. Cuma saya akan moral yang saya belajar daripada, kita mau belajar daripada moral yang saya terima ketika melayani. Suatu masa seorang terkasih, saya melayani seorang yang tidak dapat mengampuni ibunya. Karena ketika dia berumur 13 tahun, ibunya telah melakukan sesuatu yang betul di luar jangkaannya. Pendek kata, ibunya bermain kayu tiga ketika bapaknya outstation. Dan oleh karena dia tidak dapat menerima kenyataan itu, dia pendam kebenciannya untuk mamanya itu. Tetapi saudara yang terkasih, syukur karena dia ini seorang yang sungguh brilian. Ketika saya berjumpa dia adalah seorang graduate, degree holder. Dia bekerja di satu firma yang sungguh baik, gaji yang sungguh baik. Tetapi masalah dia mempunyai satu masalah, tidak dapat menerima stres yang terlampau tinggi. Kalau stres terlampau tinggi itu mengganggu dia, salah satu cara dia untuk mau menenangkan diri ialah dia akan memotong. Dia punya dengan benda tajam, dia punya lengan ini daripada sini sampai sini dia potong. Bila saya tanya, apalah rasa dia apabila potong, dia bilang, bila saya potong di sini, sakit hati itu akan transfer di tangan ini sehingga akan dia merasakan tenang. Dan bukan di sini saja, di sebelah juga. Dan dia mengatakan bukan di tangan saja, di kaki juga, sudah terkasih. Jadi ketika saya berurusan dengan dia, dengan cara yang sebenarnya hampir sama, tetapi karena dia itu sungguh sudah sampai begitu, saya tambah lagi teknik yang lain. Kalau ada kesempatan kita akan belajar teknik itu. Tapi teknik yang sama seperti ini, cuma ada sedikit perbedaannya. Ketika saya tanya dia, counseling dia, dan mengatakan sebenarnya yang saya terkesan ini satu saja dengan
mama saya itu. Tapi dia bilang, saya sudah mengampuni dia. Tapi saya bilang, saya tanya lagi, ada masalah yang lain kah? Saya rasa that is the only yang the problem yang betul-betul mengganggu saya. Jadi ketika saya minta dia kasih list itu sebagai salah satu daripada mungkin yang menyebabkan dia, dan kita coba untuk mengampuni. Ketika masuk saja untuk sesi yang untuk mau melepaskan atau saya minta dia kembali kepada situasi itu, dia menangis terus. Dan kemudian saya tanya, apa rasanya? Dia mengatakan, sungguh sakit, tidak dapat tahan. Jadi saya buat sesi ini, dan kemudian dia dapat melepaskan pengampunan itu. Dan saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Dia sembuh total saat itu juga. Dan dia mengatakan kepada saya mau balik dan saya mau tidur. Karena rupa-rupanya akibat daripada stres dia itu, dia juga sudah makan pil penenang dan pil tidur, saudara terkasih. Dan dia mengatakan, walaupun dia makan pil penenang, dia boleh tidur 30 menit, 1 jam saja. Tetapi ketika selesai sesi doa pengampunan itu, dia mengatakan, saya mau balik, saya mau tidur. Dan kemudian saya cabar dia. Saya katakan, "Are you really can sleep tonight?" Dia mengatakan, saya akan dapat tidur. Guarantee, 100%, ya 100%. Saya bilang, congratulations, karena engkau telah berjaya dalam sesi pengampunan ini. Jadi yang terkasih, alangkah baiknya banyak lagi kesaksian yang saya mau sharingkan, tetapi masa tidak mengizinkan kita. Tetapi tidak apa, kita akan bersama lagi pada masa yang akan lain. Dan yang terkasih, untuk ini saja kita punya promosian pada hari ini. Saya berharap doa pengampunan yang saya kongsikan ini dapat memberikan sedikit pengalaman kepada Anda untuk praktik. Sekiranya Anda masih baru dalam pelayanan ini, janganlah pergi kepada yang ramai, pergi kepada orang perseorangan saja. Yang mungkin itu adalah sepupumu, anak buahmu, ataupun juga siapapun yang percaya kepada Anda. Jadi saya terkasih, saya mengucap syukur dan mohon maaf sekiranya ada tersilap bahasa ataupun kata-kata sepanjang saya menyampaikan perkongsian ini. Dengan itu, sekian terima kasih. Berjumpa Anda pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kepada Brother Jika di atas sharing sebentar tadi, dan semoga kita terus dapat diproses oleh Tuhan untuk belajar mengampuni, karena mengampuni itu adalah di mana kita akan lebih terbuka kepada sesama dan membuatkan kita lebih dapat membuatkan relasi kita lebih dekat dengan Tuhan. Oleh itu, saudara-saudari, mari kita masuk di dalam doa penutup. Kita sekali lagi bangkit berdiri dan kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa, syukur dan terima kasih kami ungkapkan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, pada malam ini Engkau telah mengajarkan kami untuk mengampuni sesama kami Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa itu tidak mudah dalam hidup kami Tuhan. Tapi biar Engkau Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan, agar kami mampu untuk mengampuni sesama kami Tuhan. Bagaimana juga Engkau mengampuni kami Tuhan dalam hidup kami Tuhan, begitu juga kami harus lakukan kepada sesama kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala kelimpahan berkat Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Dan ya Tuhan, sebentar lagi kami akan tidur. Biarlah Engkau menyertai kami agar kami dapat tidur dengan baik, dan Engkau berikan kami mimpi-mimpi indah bersama dengan Engkau pada malam ini. Dan ya Tuhan, jika keesokan hari Engkau memberikan kami sekali lagi peluang untuk meneruskan kehidupan kami Tuhan, biarlah kami dapat terus menjadi
terang bagi sesama kami, menjadi garam dan terang dalam keluarga kami, dalam siapapun yang kami jumpa setiap hari Tuhan. Dan semoga kami terus tetap setia untuk mau melayani Engkau Tuhan. Dan ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini Tuhan, kehidupan kami Tuhan, cita-cita kami Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Kan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita satukan doa kita dengan sekali Bapa kami. Salam Maria dan kemuliaan. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dengan ini, kelompok doa secara online sudah pun selesai. Kita mohon berkat dari Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita ke lagu penutup, saya mengambil kesempatan untuk berterima kasih kepada kamu semua karena masih setia bersama dengan kami dalam kelompok doa secara online. Dan oleh itu jangan lupa kamu untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk kita saling berbagi kasih melalui banyak lagi activity ataupun input-input yang kita akan berikan kepada kamu semua. Dan mari kita teruskan dengan lagu penutup pada malam ini, Mengampuni. Saudara-saudari, memang mengampuni itu bukan mudah, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu sentiasa memampukan kita untuk terus mengampuni sesama kita. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Selamat malam, kita jumpa lagi minggu depan.